Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fil Islam, kaum muslimin dimanapun berada, terutama para jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam. Ini adalah gedung Majelis Ta'lim Al-Islam. Alhamdulillah berada di areal seluas 2000 meter. Gedung ini sehari-hari digunakan untuk kegiatan ta'lim, terutama kajian tadabbur Al-Quran. Kita berharap pada tanggal 1 Ramadan nanti gedung ini sudah memiliki atap. Oleh karena itu, para ikhwan fil Islam yang ingin berkontribusi pada pekerjaan atap gedung ini, silakan menghubungi nomor-nomor yang akan dipublikasikan oleh kami. Mari kita raih surga Allah dengan cara menjadi bagian dari penyelesaian pembangunan gedung Al-Islam ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dianggap selamat, maka sisanya modar, mati. Itulah kenapa maka Nabi Nuh sering disebut bapak manusia kedua. Jadi bapak manusia kedua. Bapak manusia pertama siapa? Nabi Adam. Karena Nabi Nuh memulai kembali populasi manusia dengan bekal 200 orang. Melalui berapa jalur berarti? Kan 1, 2, 3, 4. Nah ini angus. Nah, Afrika berkembang, Asia ya sampai ada kita ini, Arab. Dari sini timbul nih, siapa itu namanya itu? Iram. Timbul Awas. Timbul siapa? Ya, benar ya. Hud. Nabi Hud. Sehingga Nabi Hud adalah nabi pertama dari kalangan keturunan Arab. Setelah Hud siapa yang dari Arab? Samud, Soleh ya? Soleh. Habis Soleh? Habis Syuaib?
ada 4 tuh. Nabi dari keturunan Arab. Dimulai dari Nabi Hud. Nah, habis ini kalau nggak salah ya. Habis ini kita bicara lah ini kan surat Hud ya. Yang paling panjang dibicarakan di surat ini ya Nabi Hud. Habis itu Syuaib, Saleh yang ditugaskan khusus ke kaum Samud. Kalau Nabi Hud diutus ke kaum, ayo, keturunan Iram kaum Ad. Keturunan Iram ini keturunan yang pintu, pokoknya Iramadatil Imad. Wow, rumahnya tinggi-tinggi lah. Tapi semuanya Israeliat hadisnya. Yang pasti yang hadisnya sahih hanya pernah disebut tingginya Nabi Adam. Tinggi badan Nabi Adam itu 30 meter. 30 meter. Setelah itu menurun. Nah, termasuk mulai menurun tuh ke Iram tuh. Sekitar 4 generasi kan, 4000 tahunan lah. Menurun sehingga nggak mungkin lebih dari 30 meter karena dia menceritakan 120 meter tingginya Iram itu, kaum Ad itu. Bokis lah pasti di bawah Nabi Adam. Ya anggaplah 20 meteran lah. Tapi nggak pernah lagi ada yang menyamai kaumnya Nabi Hud. Menurun. Sisa-sisa Pak Haji Rusti 170 ya senti. Ya Pak Haji berapa tingginya? Saya 172. 165. Wah nggak bisa masuk polisi ke? Nggak bisa diterima. Jadi hakim terima. Oh Pak Hakim bisa. Bukannya hakim harus tinggi. Maka setelah dipastikan selamat, dipastikan semua punah, semua punah termasuk jalur Kanaan atau Yam, Allah berfirman kepada penyebab air, ya bumi, semula nggak ada berhentinya, muncrat lebarnya. Ibla'i, maka stop airmu. Maka rep. Karena air dari bumi di stop, tinggal urusan langit. Waya sama, langit, akliangi, sama papat juga. Wahidul maka mulailah berangsur-angsur air itu menyerap dan hilang. Tidak ada informasi itu banjir apakah sedunia, apakah di kawasan itu tidak ada informasi. Waqudiyal amru, maka dengan peristiwa itu pernah terjadi azab Allah berupa badai banjir Nabi Nuh. Wastawat alal judi. Nah akhirnya si kapal yang membawa Nabi Nuh dan juga para jamaah plus berpasang-pasang binatang untuk kelanjutan hidup itu berlabuh, bersandar di sebuah bukit bernama Bukit Judi. Di mana itu tempatnya? Wallahu a'lam bishawab.
Pokoknya Rani Bukit Judi, Pak. Di sini ada sebut Ustaz. Di mana itu, Pak? Armenia, Ustaz. Armenia. Saya nggak percaya. Mungkin di Kaujon sama malah. Saya kurang percaya. Judi terletak di Armenia, sebelah selatan berbatasan dengan Mesopotamia katanya. Nah itu menurut bukunya Pak Haji Rusdi. Saya masih punya keyakinan kalau nggak di Tirtayasa di Kaujon. Jadi nggak ada informasi. Pokoknya Gunung Judi, Be ya. Wakila Bongdan celaka, kata Allah. Badai itu membuktikan Bongdan jauh sekali, jauh dari rahmat Allah, jauh dari petunjuk Allah. Lil qaumid dzalimin, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kemusyrikan sehingga mereka hanya mengakibatkan menganiaya diri sendiri. Maka satu persoalan masih bergelayut di pikiran Nabi Nuh. Soal janji Allah. Jereh dedikasi ratusan tahun berdakwah akan diganjar dengan anak-anaknya semua selamat. Nyatanya satu anak tidak terselamatkan. Maka wanada Nuh Rabbahu, Nabi Nuh kemudian bermunajat kepada Allah. Faqala, ini doanya, munajatnya. Rabbi, Tuhanku, innabni min ahli, udutah anak kita kun keluarga kita. Karena memang sudah ada janji dari Allah sebelumnya, seluruh anaknya dijamin selamat. Kan'an itu bukan orang lain Allah, itu anak saya itu. Wa inna wa'dakal haqqu, saya percaya banget janjimu ya Allah. Tapi mungkin saya salah ya. Wa anta ahkamul hakimin. Jadi Nabi Nuh sendiri nggak pede menganggap Allah itu dipersoalkan janjinya, sehingga tetap dia mengatakan wa anta ahkamul hakimin. Kenapa itu anak saya nggak bisa saya selamatkan ya Allah? Tapi kalau engkau maksa ya bagaimana lagi? Anta ahkamul hakimin. Jadi ngebingungakan iki Nabi Nuh iki ngedoanya. Namun Allah Maha tahu baik yang dohir maupun yang batin. Maka dijawab keluhan Nabi Nuh itu. Qala, kata Allah, ya Nuh, Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min alika, Kan'an bukan termasuk keluargamu. Nah, inilah yang kemudian timbul teori bukan keluarga genetik. Karena diduga dihasilkan dari cinta terlarang. Saya enggak tega membuat teori itu. Saya berkeyakinan tidak ada satupun istri para nabi yang ditetapkan Allah yang melakukan tindakan perzinahan. Enggak ada lah. Jadi kita pakai teori yang lain aja lah. Innahu amalun ghairu sholihin. Karena walaupun dia genetik anakmu, tapi kelakuannya jauh dari benar. Ikut musyrik, ikut dolim, ikut fasik. Setiap hari berkumpul dengan orang-orang kafir. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm. Jangan coba-coba Nuh kamu meminta yang kamu nggak lengkap pengetahuannya. Kenapa disebut nggak lengkap? Tidak mau tahu, hanya mau lihat satu sisi. Sisi yang lain ada. Satu sisi itu adalah genetik, itu anak saya. Lihat di kartu keluarga, ada kan? Tulis Kan'an bin Nuh. Itu anak saya ya Allah.
Tapi lihat sisi lain, kamu nggak boleh nutup, yaitu pengalaman hidup. Tidak pantas ada di kartu keluarga kamu. Jadi pengetahuannya nggak lengkap. Nggak boleh meminta kepada Allah dengan cara pura-pura bodoh, itu nggak boleh. Ya. Terlarang. Ini aiduka, saya nasihati, saya ancam kamu. Ini keras ini dari Allah ini. Ini aiduka antakuna minal jahili. Saya ingatkan kamu. Kalau terus-terusan kamu merengek soal anak kamu, maka kamu tidak ada bedanya dengan orang-orang bodoh itu. Karena faktanya Nabi Nuh ini ditetapkan oleh Allah sebagai nabi karena bukan orang bodoh. Tapi kalau caranya begitu, apa bedanya? Sama dengan saya sekarang. Salah atau benar, apa right wrong itu gimana itu? Iya kayak begitu. Gimana itu? Right or wrong my country. Right or wrong my country. Itu mah dangdut ya. Dangdut is my country itu. Benar atau salah, yang penting itu anak saya, itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Itu namanya pengetahuan tidak lengkap. Karena yang pantas jadi anak saya bukan hanya soal genetik.